Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat datang di Kebaktian Sekolah Minggu GGP Shalom Online. Hari ini kita mau mulai ibadah hari ini. Kita mau bersemangat? Semangat. Walaupun bosan di rumah, kita yakin Tuhan pasti menyertai kita. Kita mau mulai, kita menyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Benar, terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan beri buat kami, buat semua yang bisa kami nikmati. Terima kasih Tuhan juga buat keadaan saat ini. Kami tetap bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami. Sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu karena Engkau sungguh baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Haleluya. Amin. Nah, Tante Elis, Iya, kalau kasih Tuhan ada habisnya nggak? terus menerus ya Tante ya. Nggak ada habisnya? Nggak ada habisnya. Dengan berkesudahan. Tiada berkesudahan. Tante Leoni betul. kerasa Amin. selalu baru setiap hari. Yuk kita mau nyanyi Tiada Berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak
sekarang kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita supaya kita dikasih hikmat, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yuk kita mau nyanyi, Kini Ku Tahu. Berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Shalom, anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam acara sekolah minggu online GGP Shalom Bandung. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita mau siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau datang sama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini. Kalau kami masih ada kesempatan untuk sama-sama berbakti melalui online, kami percaya bahwa keberadaan kami semua ini adalah dalam campur tangan dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang tolong, Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anak di rumah, berkati hamba di tempat ini. Mari Tuhan yang lawat kami, Tuhan yang mengurapi, sehingga kami boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, tidak terasa kurang lebih kita sudah 1 bulan atau bahkan mungkin ada yang 1 bulan lebih belajar di rumah. Mungkin orang tua bekerja di rumah. Tapi kita semua harus tetap sabar dan harus tetap percaya bahwa apapun yang terjadi semua dalam campur tangan Tuhan.
kita mau siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Silakan anak-anak cari tempat yang enak, duduk yang nyaman, sehingga kita bisa memberikan waktu kita yang terbaik untuk kita dengar firman Tuhan. Hari ini saya mau cerita tentang seorang yang bernama Nabi Nuh. Ya. Nah, adik-adik sekalian, bumi yang Tuhan ciptakan sudah dipenuhi dengan banyak sekali orang. Tapi rupanya manusia yang tinggal di dalam bumi ini tidak semuanya hidup berkenan kepada Tuhan. Banyak kejahatan, banyak dosa yang diperbuat, sehingga Tuhan merasa menyesal menciptakan manusia. Ada yang pembohong, ada yang pencuri, ada yang senang bertengkar, ada yang senang pesta pora. Bahkan mungkin mereka ada yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Hal ini membuat Allah menyesal menciptakan manusia. Dan Allah memutuskan untuk memusnahkan manusia dan menghukum manusia dengan air bah. Nah, tapi ketika Allah melihat-lihat ke dalam dunia, Allah menemukan ada seorang yang hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Allah, dia taat kepada Allah, dia senantiasa rajin berbakti dan berdoa kepada Allah. Nah, bapak ini namanya Nuh. Melihat keberadaan Nuh, Allah memutuskan akan menyelamatkan Nuh. Nah, anak-anak, kemudian Tuhan memberitahukan kepada Nuh, Nuh, Tuhan akan memusnahkan dunia ini dengan air bah. Tetapi kemudian Tuhan juga memberitahu Nuh supaya Nuh membuat sebuah bahtera, sebuah kapal yang besar, terdiri dari 3 lantai, kemudian mempunyai 1 pintu dan 1 jendela. Nah, Tuhan kasih tahu Nuh ukurannya berapa, Tuhan kasih tahu Nuh besarnya berapa, bahannya dari kayu apa, semuanya Tuhan kasih tahu dengan detail. Kalau dipikir-pikir, waktu itu bukan musim hujan. Kemudian kayaknya gak ada tanda-tanda mau hujan deras. Tapi satu hal yang luar biasa, Nuh tetap taat kepada Tuhan. Kemudian Nuh mulai membuat bahtera ini. Nuh kasih tahu sama orang-orang, Bapak Ibu, Tuhan mau menghukum manusia dengan air bah. Tapi mereka tidak peduli. Kemudian mereka malah mengejek, si Nuh, kenapa ya dia bikin sebuah perahu di atas gunung, jauh dari air, tidak ada hujan. Untuk apa dia buat perahu besar seperti itu di atas gunung? Nah, tapi Nuh tidak peduli. Nuh tetap mau taat sama Tuhan, dan Nuh tetap mau membuat apa yang Tuhan perintahkan sama dia. Kemudian Nuh melanjutkan. Nih, perahu bahteranya sudah makin hari makin jadi, semakin hampir selesai, hingga kemudian bahtera itu selesai dibuat. Setelah selesai dibuat, kemudian Tuhan berkata, nah sekarang sudah waktunya untuk Nuh masuk ke dalam bahtera. Tapi ada perintah yang harus Nuh kerjakan. Tuhan bilang, akan ada binatang-binatang yang harus masuk ke dalam bahtera ini. Semua binatang masing-masing sepasang, 1 jantan dan 1 betina, supaya mereka bisa berkembang biak. Kecuali binatang-binatang yang tidak haram dan burung-burung, Tuhan perintahkan untuk masuk masing-masing 7 pasang. Nah, anak-anak, bukan Nuh yang harus kejar-kejar ayam, tangkap ayamnya, masukin ke bahtera, atau Nuh harus kejar-kejar, ayo kuda, gajah, kambing, semua harus masuk ke bahtera. Enggak, tapi binatang-binatang itu sendiri yang diperintahkan oleh Tuhan untuk datang ke bahtera, masing-masing sepasang, dan mereka berbaris rapi masuk ke dalam bahtera. Itu hebatnya Tuhan kita. Binatang pun taat sama Allah, taat sama Tuhan, sehingga mereka semua masuk ke dalam bahtera. Nah, itu sebabnya Tuhan menyuruh membuat bahtera yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena binatang-binatang pun harus masuk ke dalam bahtera. Setelah semua binatang masuk, Tuhan perintahkan Nuh dan keluarganya boleh masuk ke dalam bahtera. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang
istri dari anak-anaknya atau 3 orang menantunya. Jadi Nuh ada istrinya, kemudian ada anak-anaknya, dan juga ada menantunya. 8 orang yang masuk ke dalam bahtera. Setelah semua masuk ke dalam bahtera, kemudian Tuhan menutup pintu bahtera itu. Nah, anak-anak, karena Tuhan yang menutup pintu bahtera itu, maka pintu bahtera itu tidak bisa lagi dibuka. Bahkan oleh Nuh sekalipun tidak bisa dibuka. Kemudian, begitu pintu bahtera ditutup, mulailah turun hujan. Turun hujan, dari hujan 1 hari, 2 hari, 3 hari, hujan bertambah deras, dan kemudian bumi pun mengeluarkan air, sehingga terjadilah banjir yang besar. Orang mulai ingat, oh iya dulu saya pernah dikasih tahu sama Nuh, dulu saya pernah diingetin sama Nuh. Oh kalau gitu cepat cari Nuh. Tapi sudah terlambat. Pintu sudah ditutup, Nuh gak bisa tolong. Nuh tidak bisa buka pintunya. Walaupun orang-orang berteriak, walaupun orang-orang minta tolong, Nuh tidak bisa menolong mereka. Hujan terus menerus berhari-hari, 1 hari, 2 hari, 10 hari, 1 bulan, bahkan sampai 40 hari, 40 malam. Hujan turun terus menerus, sehingga semua bumi dipenuhi oleh air. Rumah sudah tertutup, pohon yang tinggi sudah tertutup, bahkan gunung yang tinggi juga sudah tertutup oleh air. Sehingga kalau ketika Nuh buka jendelanya, yang terlihat hanyalah air. Seperti kalau kita sedang naik kapal laut dan kita sudah ada jauh di tengah laut, kita udah nggak bisa lihat daratan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Kita melihat semuanya di mana-mana air. Nah, anak-anak, Nuh tetap ada di dalam bahtera itu, terapung-apung selama kurang lebih 150 hari. Kemudian setelah 150 hari berapa lama ya? 5 bulan. Kurang lebih 5 bulan Nuh di dalam perahu, di dalam bahtera, terombang-ambing ke sana kemari. Mungkin kadang ada badai besar, takut, tetapi Nuh tetap bertahan. Nah, anak-anak, kemudian Nuh beserta keluarga dan beserta binatang-binatang yang tinggal di dalam ini, di dalam bahtera, setelah lebih dari 150 hari, kemudian Nuh mulai melihat ada gunung-gunung tinggi. Ujungnya gunung mulai kelihatan. Dan kemudian terdamparlah bahtera itu di atas gunung Ararat. Kemudian Nuh lepaskan seekor burung gagak. Dia terbang keluar, tapi dia kembali di sore hari. Tandanya belum ada tempat untuk dia berhenti. Belum ada tempat untuk dia bisa bertengger, apalagi bersarang. Nah, kemudian seminggu Nabi Nuh tunggu. Kemudian dia lepaskan lagi seekor burung merpati. Burung ini terbang, tapi sore hari kembali lagi. Karena masih belum ada daratan yang bisa mereka singgahi. Nah, setelah seminggu, 2 minggu, kemudian burung merpati dilepaskan lagi, dan burung ini kembali membawa pucuk daun. Oh, berarti sudah ada tanda kehidupan. Berarti sudah ada daratan. Nah, anak-anak, setelah menunggu dan menunggu, akhirnya Bapak Nuh sudah bisa keluar dari dalam bahtera. Tuhan sudah membuka pintu bahtera dan Nuh beserta keluarganya bisa keluar. Seluruh binatang-binatang bisa keluar. Daratan sudah kering. Kemudian Nuh dan keluarga turun, membuat mezbah, mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Dan kemudian Tuhan memberikan pelangi. Pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi manusia dengan air bah. Nah, anak-anak di rumah, 150 hari, 5 bulan di dalam bahtera. Tapi Nuh tetap sabar, tetap percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik buat dia, buat keluarganya, dan buat seluruh binatang-binatang yang ada di dalam bahtera. Nah, anak-anak, berapa lama kita sekarang dalam kondisi yang harus tinggal di rumah? Segala sesuatu kita harus kerjakan di rumah. Tetapi
kita harus tetap sabar. Kita tetap harus taat pada pemerintah. Apa yang dianjurkan pemerintah, apa yang dianjurkan oleh mungkin sekolah, mungkin kalau papa mama dianjurkan oleh kantor untuk bekerja di rumah, untuk rajin cuci tangan, untuk pakai masker, itu harus dilaksanakan supaya penyebaran COVID ini bisa dihentikan. Supaya kita semua boleh kembali sehat, kita semua boleh kembali beraktivitas dengan leluasa. Nah, anak-anak sekalian, kita mau belajar dari Nuh. Nuh tetap sabar, Nuh tetap percaya bahwa dia punya Allah yang hidup, bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sumber segala pertolongan, sumber segala berkat, sumber segala kesehatan. Dan kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Ya, anak-anak, jangan lupa tetap laksanakan cuci tangan yang bersih, rajin cuci tangan. Jangan lupa kalau mau kemana-mana pakai masker. Jangan lupa juga stay at home. Kemudian social distancing, tetap jaga jarak. Kita mau melaksanakan apa yang dianjurkan pemerintah. Kita mau tetap taat dan tetap setia kepada Tuhan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami mau belajar taat, kami mau belajar sabar, dan kami mau belajar tetap setia kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa kami punya Allah yang hidup. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan Immanuel yang menjadi sumber segala berkat, sumber segala pertolongan bagi kami semua, itu tetap mengasihi kami. Tuhan berkati anak-anak di rumah, Tuhan yang menolong, memberi kesehatan, perlindungan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga Tuhan, semua anak-anak boleh dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Berkati orang tua mereka yang mungkin masih tetap harus bekerja, Tuhan yang buka berkat-Mu, Tuhan juga yang memberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintah, buat bangsa negara kami, Tuhan yang menolong. Berkati Bapak Presiden, berkati seluruh aparat sampai yang terdekat dengan kami. Tuhan menolong dalam mereka mengatasi COVID ini, diberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat tim medis yang bekerja begitu keras. Tuhan yang menolong memberikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan juga yang menyediakan berkat yang cukup untuk bangsa ini boleh mengatasi COVID-19 ini. Tuhan, kami hanya bisa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang hidup, dan kami mau mempercayakan segala sesuatunya dalam tangan pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar tetap sabar dan tetap percaya kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.